Tapi kalau misalnya ada sekarang tawaran buzzering, gue pernah casting keset kirim foto. Maaf mas, ini kegendut. Masa casting orang gendut gak masuk kriteria gendut? Tapi lu tetap akan, walaupun kalah lu tetap punya prinsip perubahan. Misi perubahan. Karena kayaknya itu paling bagus deh daripada keberlanjutan. Kata Ten Malaka sih, kemewahan terbesar anak muda itu idealisme. Anjay. Tapi idealisme itu bikin lapar. Kembali lagi di Retorika Show bersama gue Mega Salsabila. Hari ini gue kedatangan stand up comedian yang sangat funny. Tapi di balik kefunniannya itu banyak cerita kisah yang pilu. Apakah benar sepilu itu hidupnya? Langsung saja kita kulik. Selamat datang Ilham Setiadi. Terima kasih Mega. Ilham, Masya Allah. Masya Allah, nama Uhti gede banget aja. tuh ya. Masya Allah. Uhti Masya Allah. Pakai rok ini. Uhti Converse. Anjay. Ilham, gue pengen nanya sesuatu yang mungkin serius. Langsung nih. Iya. Langsung. Boleh nggak serius? Boleh sih. Boleh. Tapi lu kan udah punya anak 2. Emang nggak boleh serius kalau punya anak 2? Ya mah, ya gimana sih? Udah lanjut. Masa bercanda mulu anak 2? Ya. Boleh nggak? Boleh tanya aja, tanya gue apapun lu tanya gue siap deh. Nggak ada larangan pertanyaan? Nggak ada, gue terbuka tidak seperti politisi. Widih. Jadi gue tanya apapun, gue akan jawab, gue tidak akan pencitraan. Oleh apa sih? boleh. Ya benar. Oke, gue mau nanya, apakah benar seperti yang di stand up komedi yang sering lu ceritain di materi lu kalau lu adalah korban perdagangan orang? Perdagangan orang tuh kayak gue diculik terus kayak dijual ke Cina gitu ya. Kayak Lu Xiaomi kan? Huawei. Enggak, gue tuh nggak tahu ya secara aslinya gimana, tapi gue dibilang gue tuh dibeli sama orang di rumah sakit gitu. Ketika gue lahir, gue dibeli sama orang tua angkat gue gitu dengan harga 2 juta gitu. Dekat ke sini di rumah sakit Setiabudi. Deket sini kan di Menteng tuh, Setiabudi deket tuh. Dengan harga 2 juta. Katanya zaman itu kan 97, 2 juta tuh gue sampai ngitung, gue kalkulasiin kalau 2 juta zaman itu sekarang tuh 15 juta. Dapat beat baru tuh. Iya, tapi lu lebih gede dari Beat. Alia sekarang. Ayla lagi salah sebut gue. Kenapa Alia? Tapi lu udah pernah belum ketemu sama orang tua kandung lu? Ya, Mau disalah ya gue. Enggak. Gue sampai sekarang belum ketemu sama orang tua gue. Gue sekarang udah 27 dan gue belum ketemu sama orang tua kandung gue gitu. Jadi gue ketika doa Rabbi firli wali walidayah tuh gue bingung ke arah siapa itu. Kagak tahu yang mau doain orang tua yang mana. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Siapa ya? Kedua orang tua kami siapa? Itu kayak 27 tahun dan ternyata hidup tanpa orang tua tuh baik-baik saja. Di luarnya, di luarnya kan pasti dalamnya nggak baik-baik aja kan. Banyak kayaknya udah terbiasa sepi, jadinya kayak sekarang udah legowo aja gitu, nggak punya orang tua, santai itu Mega. Tapi berarti ibu yang orang tua yang ngebeli lu itu yang jadi orang tua lu? Iya. Lu jangan menangis dulu dong, santai, baru 3 menit. Enggak, gue excited. Perjalanan hidup tanpa orang tua tuh gimana? Lu ngerasa lu sebagai ibu gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau anak gue ditinggal gitu gimana ya, nggak ada orang tuanya gitu ya. Emang udah ditinggal sama bapaknya kan? Tapi ibunya belum. Kalau gue dua-duanya. Iya. Banyak sih. Gue kan tinggal sama orang tua angkat gue, ibu bapak nih. Ibu angkat gue meninggal waktu umur gue 2 tahun dan gue tuh belum sempat ngerasain rasanya punya ibu tuh, belum pernah ngerasain gitu. Dan bokap angkat gue akhirnya nikah lagi dengan perempuan yang jauh lebih muda dari dia. Tapi selama kehidupan gue bersama mereka tuh gue tidak merasakan kayak kasih sayang gitu-gitu, enggak. Jadi kayak ya udah kayak
anak kecil tinggal sama orang asing aja gitu. Kayak makan ya makan, nggak ada yang kayak ayo gitu-gitu, nggak ada. Berarti nggak disuapin, Enggak, nyendok sendiri. nyendok sendiri. Jadi ya kayak terbiasa aja gitu, kayak apapun sendiri dilakuin dari kecil. Akhirnya lu tinggalnya sama orang tua itu, bokap yang angkat sama istri barunya. Iya dulu kan secara ekonomi tuh bisa dikatakan menengah ke atas lah dulu lah, karena punya toko jam dan banyak lah rumahnya gitu. Iya sih, percaya, karena kan menengah ke bawah nggak mungkin beli bayi, bikin sendiri pasti. Kalau beli bayi berarti kan dia udah punya. Produksi. Iya. Ketika ibu angkat gue meninggal, karena yang punya harta semuanya ibu angkat gue, dipakai lah sama bapak gue buat foya-foya segala macam, dan akhirnya jatuh miskin dari kita yang tinggalnya rumahnya gedongan sampai pindah ke rumah yang petakan, jadi kayak kosan. Jadi satu kamar kita tuh berempat, jadi bokap angkat gue, ibu angkat gue yang kedua, gue dan anak hasil Mereka. pernikahan mereka. Jadi berempat tuh di dalam satu kamar tuh, kayak downgrade-nya jauh banget gitu. Dan ketika mereka udah ekonominya udah hancur segala macem, akhirnya gue dititipin lah ke Jogja, di rumah nenek angkat gue dari ibu. Dari yang udah meninggal ini. Jadi sampai kelas dari kecil sampai kelas 5 SD gue ikut mereka. Dari 5 SD sampai seterusnya Ikut nenek. ikut nenek. Nah, kayaknya sekarang tuh gue nggak pernah, sampai sekarang ya di umur gue 27 tuh, gue nggak pernah nemu memori indah yang gue alamin masa kecil. Mungkin karena trauma gitu. Jadi trauma ini yang ngeblokir hal-hal indah yang pernah gue dapet dari kecil. Jadinya gue untuk mencoba ngingat-ngingat dulu waktu kecil, apa yang gue dapet, apa yang gue terima dari mereka. Isinya ya pukulan, isinya makian gitu-gitu. Jadi yang hal-hal yang membahagiakan gue waktu kecil tuh gak pernah gue dapet. Mungkin dulu dapet, tapi sekarang gue coba untuk kulik lagi, kayak ayo dong dapet dong, nggak nemu gitu. Kayak udah di blok aja gitu, kayak mungkin traumanya terlalu banyak, jadinya hal-hal indah tuh keblok sendiri di pikiran gue. Makanya gue harusnya ke psikiater, mungkin psikolog ya, mungkin biar bisa ngebuka itu semua. Tapi gue nggak berani gue. Inner child. Iya, gue takut membludak aja gitu ketika gue tahu semuanya. Ternyata gue nggak siap gitu. Jadinya sampai sekarang ya udah, kenangan-kenangan itu ya gue bikin kenangan baru aja gitu, daripada gue coba untuk ngebuka yang lama-lama. Dan karena traumanya banyak Mega Dari orang tua yang kandung itu udah pasti trauma banget kan. Terus Iya. orang tua angkat. Orang tua angkat gue, ibu angkat gue tuh karena saking miskinnya kita, kerja jadi PSK. Jadi PSK untuk ngidupin kita semua. PSK itu. Podcast Senin Kemis. Oh, kerjanya sama Bang Popon, sama Yuda Braja Musti. Ya pokoknya wanita-wanita malam lah gitu-gitu. Kalau siang bukan wanita. Apa abang-abang siang. Jadi kerjaannya begitu. Tapi bapak angkat lu tahu pekerjaan ibu itu? Dia yang nganter malahan. Astagfirullahaladzim. Angelonya. Serius Ham? Dia Angelonya. Jadi kayak malam-malam, lu tahu nggak sih kalau misalnya kalau lewat Blok M tuh atau Mangga Besar, ada aja tuh cewek sama bapak-bapak Ojeknya. satu yang nunggu di motor tuh. Iya. Terus, nah bagian bokap gua itu yang Di nego-negoin. Oh. Ya kayak misalnya mau nggak sama ini berapa gitu-gitu. Jadi bapak gua yang marketingnya lah, marketing dari istrinya sendiri. Gila nggak tuh, kayak masa ada sih suami yang mau ngejual istrinya gitu. Ya emang no skill aja, jadinya terjerumus dalam dunia kayak gitu-gitu. Dan lu melihat dengan mata kepala lu apa yang mereka lakukan. Gue ngelihat mereka, tapi secara langsung sih gue nggak pernah gue ngelihat mereka berantem kayak
masalah uang kayak lu enak-enak sama laki, gue nggak dapet duit gitu-gitu. Kenapa dia protes gitu? Kan dia yang nganterin. Iya kayak Kan dia tahu lakinya, kan dia yang nego. masa gue cuma dapat segini, lu dapat lebih banyak gitu-gitu kayak. Oh itu pertengkaran yang setiap hari lu denger. Iya, dan kita tuh sering banget diusir di kontrakan-kontrakan kos-kosan itu gara-gara emang berantem terus. Berisik lah tetangga gitu. Gitulah. Itu yang bikin lu trauma dan takut ke psikiater, takut membeludak. Iya, jadinya kayak kelam gitu. Untung aja gue nggak terjerumus kayak yang narkoba apa-apa. Mungkin beberapa orang yang ada kehidupan seperti itu ada yang terjerumus lah. Berarti stand up comedy membantu lu banget dong. Banget karena gue tuh nggak punya tempat cerita ya. Gue nggak punya tempat cerita. Gue nggak punya temen, dulu nggak punya temen yang kayak aduh gue gimana ya gitu-gitu. Akhirnya emang panggung stand up comedy yang membuat gue bisa cerita semuanya gitu, yang membuat gue bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi kepedihan sama orang-orang. Mungkin ketika gue stand up ada dua reaksi gitu, ada yang ketawa, ada yang juga getir gitu. Tapi itu semua yang pengen gue omongin gitu, karena gue mencoba untuk berdamai dengan diri gue sendiri ya, dengan gue cerita masa lalu gitu. Kan salah satu bit materi lu waktu lu di kompetisi suci tentang itu kan, tentang lu dijual, terus lu dibeli. Itu berarti lu udah bener-bener seberdamai itu tentang ini. Berdamai secara cerita sih iya, tapi secara perasaan sih menurut gue masih belum ya, karena kadang gue masih ada perasaan-perasaan iri, perasaan-perasaan yang gue ngelihat kayak anak kecil disuapin ibunya aja tuh kayak nangis gitu, kayak gue dulu nggak pernah gini tahu gitu. Kayak Mau gua suapin sekarang. umur kita beda jauh Mega. Tapi kan gue seorang ibu. Iya, tapi kan yang bener-bener figur seorang ibu gitu, gue nggak pernah dapet tuh kayak gitu-gitu. Kayak gue tuh pengen dari dulu tuh gue pengen kayak adegan simple kayak di sinetron, kayak gue pulang kerja atau gue pulang sekolah, Ilham ini ibu siapin makanan ya, udah buka aja tudung sajinya gitu-gitu. Kayak gue nggak pernah gitu dapet kayak gitu. Tapi kalau tiba-tiba itu dilakukan terus isinya tempe, lu marah nggak? Apaan ini? Kayak di sinetron kan gitu. Saya bosen hidup miskin gitu. Iya kan gitu. Enggak sih kayaknya, enggak sih, gue suka tempe soalnya. Oh. Nah itu Mega kayak kacau dah gitu. Tapi secara keseluruhan lu pernah lah mendapatkan ada bapak dan ibu ini yang kedua, ibu angkat yang kedua. Kalau sosok sih ada, tapi kan yang kita butuhkan sebenarnya bukan sosok ya, tapi peran gitu. Perannya sebagai ayah, sebagai ibu. Kalau cuman sosok mah kayak fisiknya aja ada, tapi secara perasaan tuh nggak ada gitu. Berarti lu sekarang udah menikah belum? Belum, Tapi udah punya pacar. belum. Apa lu tetap mau menikah? Menikah dong. Menikah. Takutnya lu punya trauma yang bikin lu gue nggak mau menikah. Gue takutnya gue akan membuat anak gue nasibnya sama seperti gue. Kan ada yang kayak gitu. Enggak, makanya gue berpegangan kalau nanti gue punya anak gue tuh harus lebih dari gue, 5 juta gitu. Dijual-jual juga anjir. 10 juta gitu. Gue pengen kayak hal-hal yang gak gue dapat gue waktu kecil. Ketika gue punya anak, gue akan curahin semua yang gak gue dapat ke anak gue gitu. Balas dendam lu. Gue akan kasih sayang sepenuhnya. Gue akan kasih apa yang dia mau, kecuali jadi bencong ya, nggak bakal gue kasih. Kalau dia cewek laki, gimana? jadi tomboy nggak gue kasih. Pokoknya yang sejalan dengan agama lah. Jadi gue pengen ngasih apapun yang gue bisa, misalnya nanti gue punya anak gitu. Tapi masalah gue sekarang, kalau misalnya kita mau cari perempuan, kan gue nggak punya orang tua nih. Jadi gue selalu minder gitu ketika misalnya deket sama cewek, kayak
ayo aku sama orang tua aku nih, aduh dia punya orang tua lagi gitu, gue nggak punya. Yang gue takutin adalah misalnya kita udah serius gitu, atau ya pengen menjenjang ke pernikahan terus dikenalin dong orang tua kamu, orang tua gitu. Mana ya orang tua, saya juga nyari ini. Apa itu orang tua? Makanya gue nyari cewek yang yatim piatu juga deh. Tapi enggak sebenarnya Ham, kalau lu sudah sama satu cewek dan serius, lu ngomong aja keadaan lu yang sebenarnya, dan kalau dia memang sayang sama lu, pasti akan nerima segalanya yang udah lalu di dalam hidup lu gitu. Tapi kayaknya semua yang cewek dekat sama gue tahu deh, karena kan Lu kan public figure. ya tai. Lu kan udah stand up ngomongin itu, Iya, pasti tahu kan. Maksudnya yang mungkin kedua orang tuanya nggak tahu gitu-gitu loh. Yang gue takut tuh gitu itu. Yang masa sih dia nggak punya mertua gitu-gitu. Iya, lu ituin aja bayar pamoa, suruh jadi bapak lu. Bapak gue bau. Parah banget. Gitu. Hmm. Tapi udah pernah belum ada yang serius gitu deket sama lu? Belum ada Mega. Karena keinsecurean lu itu? Ya banyak lah insecure, kayak gue tuh bener-bener mau cari cewek kalau gue bener-bener posisi yang menurut gue udah sempurna gitu. Bagi gue sendiri kayak gue per bulan harus dapat berapa puluh juta nih, dan stagnan gitu, terus-terusan segitu mulu. Goals finansial. Dan gue harus diet lagi nih biar badan gue bagus, biar badan gue agak kurusan, biar enak gitu dilihatnya. Itu banyak kayak sama, sebenarnya masih belum bisa ketemu jawabannya nih, yang kayak gimana ya, gue nggak punya orang tua, apa solusinya gitu untuk ke jenjang yang lebih serius. Diamini aja kalau lu nggak punya orang tua. Iya mungkin ya, tapi nggak tahu kan pendapat orang lain. Kenapa lu harus hidup dengan pendapat orang lain? Anjay, nggak bisa hilang Mega, nggak bisa hilang. Tapi kan pendapat orang lain nggak mempengaruhi pendapatan lu. Iya juga sih, tapi tetap nggak bisa hilang. Maksudnya perlahan-lahan gue pengen ilangin, tapi coba pelan-pelan gitu. Mungkin dengan misalnya meningkatnya kemampuan finansial gue, atau dengan semakin kurusnya gue, semakin nggak gendutnya gue, mungkin itu akan makin menipis nih keinsecurean gue tentang orang tua. Karena secara finansial dan fisik mungkin lumayan lah gitu. Jadi nggak apa-apa nggak ada orang tua, yang penting good rekening, good looking. Iya gitu. Oh itu yang lagi lu kejar sekarang? Iya. Makanya lu kemarin diet, sampai sekarang diet? Masih diet keras-kerasan, nge-gym everyday gitu-gitu. Dari? Gue dari 210 kayaknya. 210 kilo. Iya. Sekarang? 170. 40 kilo. 40, dalam waktu? 5 bulan. Berarti sebulan bisa 8 kilo. Enggak. Sebulan bisa 10-an berarti. Berarti gue harus kan sekarang 170 kilo. Gue akan diet selama 17 bulan lagi biar 0. Biar 0 kilo. Biar 0. Biar 0 kilogram. Enteng banget ntar. Yang Angin. ketiup lu. Ya, tapi gue ketemu lu tuh kurus waktu 2017 awal-awal. Iya. Enggak segede ini. Apa yang bisa bikin lu jadi gede gini? Jadi gue jadi nggak percaya lu tuh banyak pikiran, insecurean. Gue jadi nggak percaya karena bentuk tubuh lu nggak kayak orang banyak pikiran. Ya itu gue seneng, gue sedih itu larinya ke makan. Oh. Dan iya. kayak kita kan emang semi pengangguran hitungannya gitu. Maksudnya kerja fisik juga enggak gitu. Pekerjaan sering alias jarang gitu. Ya maksudnya kayak misalnya kerja cuma sehari, makannya tuh kayak 7 hari 8 hari gitu loh. Jadi kan itu kan lama-lama bikin gede. Aktivitas fisik pun gak gua lakuin dulu gitu. Jadinya ya lama-lama ngembang dan tanpa sadar. Dan kayaknya orang gendut itu ketika udah dibilangin denial gitu. Enggak, badan gua masih segini gitu. Kayak dulu misalnya waktu gue nyentuh angka cepet, Ham lu gendutan, enggak badan gue masih segini. Naik lagi ke 120, enggak badan gue masih
masih banyak baju kok yang muat sama gue. Sampai akhirnya gue nyentuh di 210 dan itu mengganggu banyak aktivitas gue, Mega. Kayak misalnya gue tidur tuh kan kadang temen gue sering nginep nih ke tempat gue. Ngelihat gue tidur tuh kasihan. Karena Gue kayak henti nafas gitu kalau tidur. Misalnya gue ngorok nih kayak gitu. Jadi kayak ada henti nafas kayak 10 detik gitu-gitu. jeda. Jadi kayak teman-teman gue khawatir kan gendut itu jantungnya tuh ditutupin sama lemak kan. Ininya pun juga nih leher segala macam. Jadi sirkulasi ke atasnya tuh kadang tersendat. Jadinya susah nafas. Makanya itu gue nggak mau mati dalam keadaan tidur. Gue mau mati dalam keadaan sholat. Masya Allah. Amin. Amin. Dan ganggu banget Mega. Bahkan untuk kan kita bisa dibilang kerjanya di entertain lah. Untuk casting jadi orang gendut kegendutan. Untuk casting jadi orang gendut kegendutan. Iya. Gue pernah casting kirim foto. Maaf mas ini kegendutan. Masa casting orang gendut gak masuk kriteria gendut. Kegendutan. Akhirnya lu udah diet nih sampai ntar 17 bulan lagi. Enggak, maksudnya Bohongan itu. gue ngejar badan yang Ideal. maksudnya ideal bagi gue lah. Tapi gue akan berolahraga, akan terus diet gitu karena ternyata hidup sehat tuh enak gitu. Badan gak pegel-pegel, kayak nafas mulai enak gitu. Jadi gerak nggak terbatas gitu. Ternyata enak ketika kita udah biasain olahraga gitu. Ini nih yang kayak penyesalan gue selama 27 tahun kenapa gue nggak rajin olahraga ya gitu. Baru lu sadar sekarang. Baru gue sadar karena mau mati. Karena napas lu yang Iya. tersendak gitu. Kayaknya orang-orang tuh baru sadar ketika udah di level terendah mereka gitu. Baru mereka bisa sadar. Kalau misalnya baru setengah-setengah nih, masih bisa gitu-gitu. Kalau udah sampai titik terendah baru tuh turun backnya di kayak mau mati. Gua aja jalan aja kayak badut mampang tau gak lu yang jalannya tuh harus gerakin tangan gitu baru bisa jalan. Oh, kalau diem nggak jalan tangannya. Iya kayak bukan kaki aja gitu yang melangkah tapi tangan harus digerakin juga biar badan gue ikut jalan. Itu tuh tahap gue gitu. Dan gue kan suka cukur rambut. Kursi barbershop gak muat sama gue gitu-gitu. Iya. Terus Kalau naik angkot disebelin orang-orang sih. makanya gue Makan kursi. Gue gak mau. Target gue sekarang pengen naik Gojek gitu. Simple kan. Kalau Gojek motor orangnya males sih. Ngangkutnya males. Iya kayak Cancel aja bang gitu kayak. ini mah pakai gobox ini. Lala move. Lalamu anjir. Itu gue pengen bisa sebenarnya hal-hal orang normal yang lakuin gue pengen ngelakuin juga gitu. Kan hitungannya orang obesitas nih termasuk hitungannya cacat ya gitu. Cacat Oh fisik. lu udah sadar kalau lu tuh berlebihan berat badannya. Sadar sih udah beberapa tahun lalu ya, tapi Sadar untuk dietnya belum. untuk sekedar sadar pun itu nggak cukup. Kayaknya orang kayak misalnya lu berbuat zina nih, sadar ini perbuatan zina tapi dilakuin gitu. Belum aja ketemu titik mereka hancur gitu atau dapat penyakit gitu, baru mereka bisa berhenti gitu. Nah, gue juga ngalamin itu kayak gue akan terus menggendutkan diri sebelum penyakit nyerang gue gitu. Jadi ya sadar aja menurut gue nggak cukup, harus ada sesuatu yang apa? Bisa mungkin sakit hati bisa jadi pacuannya gitu. Emang lu pernah sakit hati gara-gara fisik? Sering. Gue kan main Bumble ya. Oh, aplikasi dating. Nah, jarang match tuh. Sekalinya match. Bang semangat dietnya. Kesel gak lu? Karena di situ ditaruh ya berat badannya. Enggak, kayak lihat dari foto gue aja tuh udah. Oh. Sebelum gue diet tuh bahkan leher gue tuh
ketutupan gitu. Gini. Oh gini banget. Jadi orang lihat foto lu kayak ngap gitu kali ya. Iya. Bahkan gue di Suci pun banyak orang yang kasihan di videonya. Duh gue kasihan nih sama nafasnya gitu-gitu. Itu masih 200 tuh yang kata di Suci. Di Suci belum nyampe kayaknya deh, tapi udah ratusan juga, maksudnya 190 mungkin. Nah di situ orang-orang kasihan tuh ngap tuh gitu-gitu. Aduh gue mau ketawa jadi nggak ketawa nih gara-gara ngelihatnya kasihan gitu-gitu. Nah makanya itu juga mengganggu pekerjaan kan, kayak kita kan stand up comedian yang emang harus menghibur di panggung 10 menit 15 menit gitu. Pernapasan penting. Iya, gue bahkan waktu itu stand up 5 menit pun udah udah kecapean. Jadi ya ini adalah mau nggak mau harus mau. Oh bukan karena emang lu pengen banget aja. Iya, karena ini mau nggak mau gitu. Terpaksa dong berarti. Semua awalnya emang semua dari terpaksa. Untuk berubah tuh orang semuanya harus terpaksa dulu. Jadinya emang gitulah. Sekarang tapi lu udah mulai terbiasa. Udah mulai terbiasa dan merasakan manfaatnya gitu. Ternyata selama ini gue ngerasa gue sendirian. Gue kayak nggak ada support sistemnya. Ternyata ketika gue diet dan gue olahraga dan ada perubahan, ternyata banyak yang support gue gitu, kayak ayo Ilham semangat gitu-gitu. Kayak kalau gue berhenti gue akan ngecewain mereka semua gitu. Makanya gue akan terus-terusan diet sampai kayak Aderai. Berotot target gue tuh ya berotot. Sekarang stand up comedian banyak yang nge-gym tau. Jupri, Ardi Terwanda gitu-gitu. Rispo mulai nge-gym gitu-gitu. Jadi sekarang stand up Indo keker. Jadi stand up Indo keker. Tapi target lu sampai berapa kilo nih turunnya? Nah, orang tuh kalau netepin target itu kalau misalnya nggak nyampe target tuh akan kecewa. Jadi ya gue nggak pernah netepin target gue berapa, tapi asalkan ada progres, it's okay gitu menurut gue. Karena yang dicari kan progresnya. Target itu bonus yang lu dapat ketika lu ngelakuin prosesnya kan. Jadi gue ya pelan santai aja gitu. Gue pengen ini jadi habit, bukan kalau gue udah turun terus gue balik lagi ke lama gitu. Makanya sekarang gue kayak masih makan sehari 2 kali 3 kali gitu-gitu, tapi gue batasin nih apa yang gue makan gitu-gitu. Misalnya gue makan yang berat-berat banget nih, makan gajah. Beratan. Misalnya gue makan berat, misalnya gue makan tepung-tepungan atau ya tepung-tepungan segala macam. Itu paling gue makan itu cuman sekali sehari. Sisanya ya udah buah atau apa. Karena tepung-tepungan tuh kalorinya gede banget. Jadi gue nyari makanan yang bener-bener yang bisa gue makan banyak tapi kalorinya dikit. Kayak misalnya ayam bakar, ayam panggang gitu-gitu, atau daging, atau nasi shirataki gitu-gitulah. Kayak sayur tuh sebanyak apapun lu makan tuh kalori tetap dikit gitu-gitu. Tapi emang agak menyiksa itu. Tapi kalau dibiasain enak sih. Kadang gue juga masih suka makan gorengan kayak 1-2 gitu-gitu. Oh nggak boleh terlalu banyak ya, karena tepung terus minyak. Tepung tuh misalnya kita makan daging, hitung-hitungannya daging 1000 kalori. Tepung 1000 kalori. Nah, kalau daging itu larinya bakal ke otot karena dia protein. Nah, kalau misalnya tepung dia akan ngendap jadi lemak. Nah, walaupun gedenya sama, porsinya sama, tapi arahnya tuh beda gitu. Di tubuhnya itu bakal beda. Jadi yang ini jadi otot, yang ini jadi lemak. Sotoy banget ya gue. Tapi bener kan? Bener. Sambil belajar kan, gue kan ke dokter nutrisi juga gitu-gitu. Lumayan lah ada yang endorse gitu. Kayak sekarang gue setiap hari makan siang malam tuh udah ada cateringannya gitu-gitu. Cateringan dietnya.
dikasih obat, dikasih treatment segala macam. Obat tuh untuk apa? Gue ada 3, dikasih 3. Yang satu namanya apisat apa gitu. Dia diminumnya sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Fungsinya? Fungsinya untuk nahan lapar. Oh, kayak buat obat mah gitu. Iya, jadi ya lu biar nggak kelaparan gitu. Tapi gue sekarang udah mulai bisa nahan lapar. Jadi mungkin gue cuman minum di pagi atau di siang gitu. Ada namanya pokoknya dia buat blok apa namanya? Pokoknya bloker gitu. Jadi ada pil, lu makan 2 suapan, lu minum. Jadi itu Kenyang. enggak kenyang, dia ngubah lemak jahat ketika lu pup keluarnya minyak. Jadi langsung. Jadi enggak ngendep minyaknya. Terus yang ketiga apa namanya? Dia buat itu sih, buat stamina dan segala macam Biar nggak lemes karena makannya dikit. Gitu. Jadi termasuk terpenuhi lah. Gue dikasih coklat protein juga gitu-gitu yang Lemaknya baik. ya yang bisa buat otot. Jadi kan kita harus membangun otot nih. Membangun otot. Membangun otot. Ototnya pada tidur apa? Anjay. Dibangunin. Jadi kalau lu bangun otot tuh otomatis kalau ngebentuk otot tuh kan dia akan lama-lama jadi nyiset gitu loh, Mega. Oh iya. Sini nih gua ada gelambir nih. Iya. Kan kalau orang dari gemuk ke kurus bakal gitu kan. Target gua sampai turun banget biar gua bisa jadi atlet para layang. Tapi itu bisa jadi keker kan? Itu yang gelambir-gelambir. Susah. Oh, karena jaraknya terlalu jauh. Nih tangan gua aja ototnya cuma di sini nih. Nih, di sini. Jadi kayak ada sisa kulit segini. Harus lebih rajin lagi. Perut gue kan awal agak segini gitu. Nah nanti kalau turun, kalau misalnya gue pengen kencing, harus gue angkat dulu kayak pakai rok. Kayak pakai rok. Saking gelambirnya. Iya. Nah target gue, karena kan operasi kulit kan murah alias mahal banget. Jadi gue kenapa gue sering posting gue olahraga, gue diet. Mungkin nanti kalau misal gue ada turun dan emang drastis, akan ada orang yang support secara finansial. Mungkin itu harapannya kan. Amin. Jadi kalau sih nggak usah diet lu udah. Gue mah nggak pernah diet. Kayak badan lu gitu-gitu aja ya. Iya, gue mau makan banyak, makan dikit segini-gini aja. Iri gue sama orang-orang gitu. Kagak pernah gemuk, paling gemuk gue 68 kilo. Itu pun lagi hamil 9 bulan. Buset, tambah orang satu cuman 68 kilo. gue 100 tambah 100. Tambah 100. Normalnya gue 50 kilo. Anjir, 4 gue ya. 4 elu gue. Iya, lu 200. Tumpuk-tumpuk jadi gue 4 orang lu. Tapi gue ngeliat lu happy-happy aja Ham sekarang. Kayak nggak ada beban aja ngeliat lu. Kan kita cosplay Joker. Joker tuh di luarnya tuh senyum-senyum. Tapi ketika di kosan kayak diam apa ya gue. Selanjutnya harus ngapain ya terus. Lu jangan keseringan sendiri. Lu harus punya teman buat ngobrol, teman buat curhat, teman buat berbagi. Sekarang sih udah mulai gue biasain gitu biar nggak semuanya ketumpuk di gue sendiri. Iya, takutnya sendiri dipendem meledak juga nanti. Ada bom waktunya. Orang di depan kosan gue, dar, ada apa? Hilang meledak. Hilang meledak. Saking gedenya. Siapa yang mompa itu? Gue tuh karena dia tuh banyak banget dicengin abang-abang stand up. Kenapa? Kayak Bang Awe tuh bilang, Ham, lu diet Ham. Ada saudara gue gendut meninggal pas mati. Meninggal pas mati gitu. Meninggal pas tidur gitu-gitu. Gue takut-takutin gitu. Gue pernah dibilang Bang Panji gitu. Lu kalau gendut gini mati lu cepet tau gitu-gitu kayak anjing ya emang harus berubah nih gini gitu.
karena kan gue pendukung perubahan, gerakan perubahan. Oh, jadi anak kita Abah. jadi kita harus berubah gitu. Masa cuma slogannya perubahan tapi kita nggak berubah. Tapi kan nggak jadi berubah, kalah. Ya berubahnya jadi kalah, dari netral berubah ke kalah gitu. Tapi lu tetap akan, walaupun kalah lu tetap punya prinsip perubahan. Misi perubahan. Karena kayaknya itu paling bagus deh daripada keberlanjutan. Tapi mau nggak mau kita harus tetap berlanjut nih, gimana dong? Yang jelek-jelek juga dilanjutin ya. Iya kayaknya nih. Oh lu iya juga dari stand up kemarin lu juga jadi ini kan, jadi tim kemenangan Anies ya. Bukan tim kemenangan Anies sih sebenarnya. Gua sebagai, kita tuh tidak ada yang diakomodir, jadinya kayak Sukarelawan. emang kayak, Pak ini mau kita bantu nggak gitu. Ya udah kita menawarkan diri aja. Oh, menawarkan diri. Bahkan kita pernah bikin acara, bikin kaos, nyewa tempat, itu kita patungan. Sama relawan yang lain. Iya, kayak David Nurbianto, Abdur Arsyad gitu-gitu, kita patungan gitu kayak di grup, kayak transfer berapa nih? Kebetulan gue yang paling dikit. Untuk jadi kita acaranya Anies. enggak, jadi kayak kita mencoba ada nggak sih seniman yang searah pemikirannya sama kita. Jadi coba kita kayak crowdfunding aja, cari uang dari, ayo nih kita mau bikin acara, ada nggak mau patungan gitu-gitu. Jadi kita emang ngundangnya orang-orang yang bergerak di bidang seni gitu, kayak ada pelukis segala macam gitu-gitu. Dan terjadi acara itu. Dan kebetulan kita nggak ngundang Pak Anies, nggak ngundang Caimin. Jadi emang pure kita emang menunjukkan dukungan aja, deklarasi lah itu kan ya. Itu kan kebanyakan seniman ya yang ada di situ. Kenapa sih, maksudnya kenapa seniman-seniman itu mayoritas kebanyakan dukungnya 01? Apa sih yang mereka perjuangin di 01? Apa ya, menurut gua karena kita ngerasa harus ada yang dirubah aja dari sistem yang sekarang berjalan gitu. Kayak sekarang kan 10 tahunnya Mulyono kan wow, sangat wow sekali. Salah satunya apa yang pengen berubah? Cara elit berpolitik aja sih. Kayak mungkin kalau misalnya nanti si Pak Anies menang, mungkin akan berubah gitu. Mungkin akan lebih humanis gitu, akan lebih Tektokan sama masyarakat. Kayak menjunjung demokrasi kayak gitu-gitu. Kita pengennya begitu karena dari track recordnya pun si Pak Anies nih kan, kalau misalnya ada yang demo dia temuin orangnya gitu-gitu. Yang kalau misalnya tanya orang, Pak kenapa begini-begini, dia pasti akan jawab. Dia tidak akan jawab, yo saya enggak tahu. kok tanya saya? Kok tanya saya? Itu kan bukan contoh pemimpin yang benar. Oh jadi lu yakin kalau nanti dipimpinnya Pak Anies bakalan ada perubahan seperti itu? Kita nggak mau ekspektasi, tapi secara background ya orang kan kalau dilihat kan Rekam jejak dan apa namanya, kalau bibit, bobot, bebet tuh harus dilihat nih, dia dari keluarga apa, dia pendidikannya apa. Jangan dong, jangan lihat bibit-bibit bobot, kasihan lu ntar. bobot. Ada bobotnya dong, bibitnya dari mana ini? Nah, kita harus lihat aspek itu gitu. Jadi ya ketika kita ngelihat aspek itu, yang paling nggak cacat ya dia gitu. Kalau kita sebenarnya kita lihat mana nih yang paling tidak banyak cacatnya gitu. Kalau kita sadar sih, kalau kita mau menelaah gitu, bisa kita baca siapa yang paling sedikit cacatnya gitu. Tapi gue kan waktu pemilu kemarin tidak memilih akhirnya. Tapi gue suka sama satu program Pak Anies yang ini apa Hotman Paris apa namanya? Hotline Paris. Jadi dia itu bantuan hukum untuk perempuan-perempuan yang Benar. kayak kena KDRT atau apa. Soalnya di zaman kemarin gue
jadi korban KDRT itu belum ada. Karena lapor polisi susah banget. Wow, Wow, gitu kayak sangat kayak, gampang prosedurnya alias susah. kayak dipersulit sekali gitu. Padahal kita korban gitu. Terus diusutnya tuh lama gitu, geraknya lama. Jadi akhirnya kita udahlah kita ikhlaskan aja gitu. Jadi kayak udahlah terserah keadilan Tuhan aja, karena di keadilan di Indonesia nggak ada gitu. Anjay, iya sih. Iya kan? Makanya gue suka banget sama program itu. Tapi tidak jadi menang. Tapi gue kan ikut 01 nih, tidak ada uangnya sama sekali. Ada uangnya pun itu profesional. Gua nge-MC di Semarang untuk acara Caimin, gue dibayar. Ya walaupun jauh dari red card gua, tapi nggak apa-apa gitu. Ya bantu-bantu gitu. Itu bayaran as profesional, bukan kita ngebuzzering. Bahkan gue ditawarin ngebuzzer untuk sebelah. Ditawarin sebulannya 4 konten berapa puluh juta gitu. Sampai itu selesai, pemilu selesai. Iya, gue kayak mikir, kata Ten Malaka sih, kemewahan terbesar anak muda itu idealisme. Anjay. Tapi idealisme itu bikin lapar. Dari situ saya banyak kerjaan yang di cancel. Misalnya ada acara ini nih, wah Mas Ilham kemarin, Mas Ilham ada afiliasi dukung ini ya, aduh maaf ya Mas, gitu-gitu loh. Oh. Jadi kayak nggak usah deh kita ikut-ikutan politik-politikan lagi, lapar ternyata. Kalau gue kan nggak mau berpihak, gue netral aja. Gue nggak mau berpihak dengan salah satunya, karena juga tuh gue nggak memilih siapapun gitu. Sekarang gue ngerasa kalau kita pengen nyebur politik, ya udah yang nguntungin aja, yang buat kita tetap makan gitu. Berarti luntur dong idealisme lu. Ya semakin hari semakin harus realistis. Kayaknya sekarang banyak politisi yang idealismenya mati karena harus realistis. Karena emang nggak bisa ngikutin idealisme terus. Emang disetir aja sama sistem. Jadinya orang sebaik apapun, sepintar apapun, nggak bakalan gerak karena sistemnya juga nggak bisa diubah kan. Yang menguntungkan dari netral adalah kita bisa kemana aja pertama. Terus Bisa menerima pekerjaan secara bekerja ya, bukan jadi buzzer gitu. Bisa dari mana aja kerjaan bisa. Terus kalau kita mau kritik, kita bisa kritik semua. Karena kita nggak mendukung yang mana-mana gitu. gue lumayan agak blunder sih kemarin. Karena mendukung 01. Kenapa lu ngerasa blunder? Blundernya setelah apa yang kita dapat gitu. Kayak ternyata setelah kita keluar kita juga nggak berubah apapun gitu. Setelah kita keluar kita nggak ada untung sekalipun gitu. Mungkin kalau yang orang-orang udah settle secara finansial, dukung itu mau masalah. Kita kan masih merangkak nih, dan gara-gara itu pun nama kita tuh udah di list yang jangan deh kalau ini gitu. Ini pendukungnya ini pendukungnya Iya, ini. ternyata dan ngebalikin branding itu susahnya setengah mati. Walaupun pemilunya udah selesai. Iya, gue masih sampai sekarang aja, salah gue konten diet nih. Anak abah diet. Emang kenapa? Maksudnya Emang anak abahnya itu kayak tidak hilang gitu. Kayak itu tuh jangan diet mulu, urusin tuh si Anis gitu-gitu. Tapi akhirnya lu jadi punya abah. Akhirnya Akhirnya jadi punya abah. walaupun mungkin dia lupa. Mungkin dia lupa gitu. Tapi lu tahu nggak berita yang lagi viral kalau Pak Anies open work di LinkedIn kan, LinkedIn, apa sih bacaannya? LinkedIn ya. Kayak buat gimmick doang sih dia. Buat gimmick. Maksudnya orang mah untuk sekapasitas PhD gitu Pak, kayaknya di mana-mana terima deh. Kalau akademisi ya. Mungkin dia juga ada tawaran-tawaran untuk masuk ke, ayo dong
jadi staff apa gitu paling ada kayaknya. Soalnya setokoh siapa sih top politisi di mata lu gitu? Gue nggak punya top politik. Enggak, maksudnya di kepala lu kayak Yang paling keren. seorang pemimpin nih siapa gitu? Ada namanya nggak sih? Untuk seorang pemimpin nggak ada, tapi kalau kiblat Rocky Gerung. Bukan kayak orang yang pantas untuk memimpin gitu. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Gue nggak punya kriteria cocok atau tidak. Kayaknya Anies itu masih jadi top Pemimpin main gitu loh, kayak di kepala lu. Jokowi, Prabowo, Anies, Ganjar, maksudnya masih ada di top of mind-nya gitu loh. Siapa lagi sosok coba kayak yang bisa secara nama nyaingin mereka gitu loh, secara branding nama gitu. Ridwan Kamil belum. Ridwan Kamil maksudnya belum kelihatan, bukan nasional aja gitu. Iya. Apa karena belum ke Jakarta kali? Kayaknya semua Jakarta tuh pasti akan dapat tiket untuk ke nasional deh. Iya. Kayak Pak Jokowi. Fauzi Bowo apa kabar ya? Kenapa tiba-tiba lu nanya Fauzi Bowo? Dia kan mantan gubernur kan, kayak udah nggak kelihatan aktif lagi gitu di circle politik. Kayak panis kali jadi buka open work di LinkedIn. Dia kayaknya udah kayak nikmatin masanya ya, kayak Pak SBY ya. Oh. Pak SBY kan kemarin main pesta pora. Gue berharap sih Fauzi Bowo diundang Synchronize. Nyanyi Iya. duet sama SBY. Gue pernah nge-MC, terus yang peserta apa namanya tamunya tuh Adang Darajatun. Tahu gak sih lo Adang Darajatun? Apa? Siapa? Adang Darajatun itu dulu apa sih bang? Tahu gak sih? Politisi. Adang Darajatun tuh pokoknya musuhnya Fauzi Bowo di pilkada gitu-gitu. Jadi gue udah mulai kenal politik tuh kayaknya udah lama deh, tapi emang nggak mendalami aja kayak. Sekarang lu ini udah jadi warga Jakarta? Belum. Oh, KTP lu bukan Jakarta? Oh, waktu pilpres aja gue pulang ke kampung gue. Ke Jogja. Berarti lu nggak pemilu pilkada di sini? Enggak. Jakarta? Enggak. Dan tidak ada yang cocok. Kalau misalnya condong-condongan sih ada, tapi kalau cocok mah belum ada. Karena lu juga nggak milih di sini kan? Kalau condongnya sih gue ke Darmakun ya. Kenapa? Kita bikin Jakarta jadi kota konspirasi. Ridwan Kamil? Enggak deh. Terlalu banyak dengar selentingan di bawah. Jadi enggak deh. Apa lu kemakan tweet-tweet lamanya? Enggak. Kan mungkin di teman-teman gue kan mungkin ada yang akses-aksesnya ke sana, denger lah kayak sini ini begini gitu. Jadinya kayak cukup tahu aja gitu. Tidak mau memilih untuk mendukung beliau. Tapi kalau misalnya ada sekarang tawaran buzzering, gue yain. Karena ya udah sekarang menurut gue pure pekerjaan aja sekarang gitu. Dan nggak panas-panas banget sih kayak pilpres kemarin. Kayaknya adem ayem aja sekarang ya. Apa karena semua sekarang udah jadi satu kubu ya? Ini adem ayem aja kayak. Yang penting ada nih pilkada, kita udah tentuin dari awal nih siapa yang bakalan menang. Udah kelihatan ya? Ya udah lu pura-pura aja kontestasi gitu-gitu dengan gimmick-gimmick segala macam. Nanti ketika gabung ya kita bareng-bareng juga gitu. Kayak di Banten udah kelihatan nih siapa yang bakal menang. Menurut lu siapa? Gue gak mau nyebut. Gak mau. Kemarin tuh siapa yang ada kasus pelecehan? DPRD. Bukan. Yang dilantik. Hah? Yang dilantik. Bukan. Yang calon gubernur. Yang dulu dia ada kasus pelecehan. Siapa? Di mana? Banten. Oh, Banten. Siapa? Kagak ngikutin lagi gue. Jadi si calon gubernur ini dulu pernah ada kasus pelecehan anak umur 17 tahun. Soalnya kan calon gubernurnya kan cuma ada dua, yang cewek sama yang cowok. Cowok siapa namanya? Dimyati sama Andra Soni. Nah, Dimyati kayaknya deh. Kalau nggak salah ya. Kalau salah dibip. Kalau bener biarin aja. Oh, lu berani nih kalau ini bener? Karena ada beritanya. Bahkan sampai
kemarin debat gue lihat cuplikannya disinggung gitu. Kalau ada pelecehan seksual, apakah hukuman terhadap pelaku langsung straight to the point ke orang yang pernah melakukan itu gitu? Jawabannya dia apa? Jawabannya wanita harus kita muliakan, gitu-gitu. Nah, ini gitu. Biasa itu Bener gak sih? politisi. Lu cari gak tuh? Bener kan? Bener ada kasus pelecehan? Bener bang? Oh. Dia pernah ada kasus itu nggak pelecehan? Kan cuma 2 nih, Airin sama pasangannya Andra Sony sama Diniati. Cuman ada 2, tapi kelihatan kayak pemenangnya udah kelihatan nih gitu. Lalu kita cari fakta ya. Dulu takutnya gue asal nyoplos salah nih gue nih. Enggak, gue pengen tetap ditayangin. Parah banget kalau salah gimana itu lu dicariin malah gampang nyariin. Hah? Kalau pengaduan berarti Sudah ada korban. nggak iya dong. Tapi apakah itu fakta ataukah itu fakta yang dibayar? Kayak jangan disebarin lagi deh ini 100 juta. Gitu. Iya gitu. Atau mungkin dari sebelahnya mengada-ada. Enggak, itu udah kasus lama. Oh itu udah kasus lama. Udah kasus lama. Jadi nggak mungkin direkayasa dong. Nggak mungkin direkayasa. Mungkin power of kekuasaan. Jadinya tidak terblow up secara banyak gitu. Tapi gue sangat tidak mendukung keras sih kalau sudah pelecehan seksual anjir. Iya sih, kayak moralitas orang tuh dilihat dari dia pernah pelecehan apa enggak gitu. Kayak pelecehan tuh kayak sebenarnya itu hal yang paling barrier paling atas gitu. Kayak kalau orang udah pelecehan seksual ya moralnya udah rusak aja menurutku. Iya tapi untuk sekelas pelaku pelecehan seksual untuk jadi pemimpin kayaknya enggak dulu deh gitu. Karena dia udah ntar ada di atas nih, dia kan bisa melakukan apapun kalau udah di situ. Kalau pemimpin tweet-tweetnya juga seksualitas, cocok gak tuh? Emang ada? Hah? Emang ada? Apa? Oh dia tweetnya ke arah sana. Yang pengen deh megang itunya artis gitu loh. Ya ampun gua nggak main Twitter lagi. Bukan di Twitter ya, di Twitter viral akunnya dia yang dinotabene sebagai akunnya dia, disinyalir sebagai akunnya dia. Second account. Di akun Kaskus. Dan hampir kebenarannya valid. Jadi dia punya nomor terus kesebar gitu. Terus banyak orang yang coba kirim uang lewat GoPay dan ternyata nama doi. Gue juga ngirim dan Dari nomor itu. dan Namanya benar sama? namanya Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Gibran Rakabuming Raka. Gue beneran ngirim 10.000. Gue takut banget ini ya Allah. Gue beneran ngirim 10.000. Mungkin itu bisa direkayasa nama. Bisa kayaknya bisa. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. GoPay itu lu kayak harus pakai KTP nggak sih? Iya, daftarnya. Iya kan? Jadi masa direkayasa juga? Tapi kita bisa ngasih nama sesuka hati kita. Oh bisa ya? Bisa. Oh ya mungkin itu buat framing buruk kali ya. Iya mungkin rekayasa. Tapi masa? Soalnya gue Gojek gue namanya bukan nama gue. Oh gitu. Iya, nama anak gue kasihnya. Oh bisa aja sih. Walaupun KTP-nya gue. Bisa aja sih. Bisa Tapi emang kemungkinan benar itu akunnya dia gitu. Hampir 90% lah benar. Maksud gue kalau yang udah gosip-gosip orang bilang kayaknya bener deh. Menurut gue bener deh. Bener deh. Lu berani banget sih ngomong gini. Enggak, karena ini hal-hal yang udah tersebar aja di internet. Bahkan udah dibicarain di Tempo gitu-gitu. Maksudnya gue nggak bikin asumsi baru kan. Gue bikin asumsi yang udah menyebar aja. Jadinya cuma nebelin. Kalau misalnya belum tersebar baru gue takut tuh. Kayak yang misalnya nih gue dapat info dari temen gue kayak ternyata dia begini ya. Terus gue sebarin. Nah gue takut tuh karena emang orang umum pun belum tahu gitu. Kalau ini kan orang umum tuh
sebagian besar udah tahu. Karena ada di berita-berita. Iya, jadinya ya udah gitu. Aman lah job lah. Karena sekarang kan kita sebagai stand up comedian, sebagai podcaster misalkan, kita harus hati-hati banget gitu ngomong, karena kan bakal ada brand, bakal ada orang yang mau ngundang kita. Yang penting jangan hate speech gitu-gitu. Dari tadi kan gue gak pernah ada hate speech kan, cuman mengungkapkan yang ada gitu. Jadi gue tidak menunjukkan kebencian, tidak menunjukkan rasa ketidaksukaan. Gue hanya, oh dia pernah gini loh, Jadinya ya udah. Kayak gue cuman munculin thumbnail berita aja, tek gitu. Beritanya pun udah ada. Udah ada. Jadi tempelin aja kalau misalnya gue ngomong terus ada beritanya gitu, biar tidak disu, tidak disomasi gitu kan. Misalnya gue takutnya gue ngomong asal-asalan, lah lu ngomong asal-asalan, jadi harus ditempelin berita nih tretit gitu. Ada nih gitu. Gak ngomong asal, emang ada beritanya. Gitu, jadi aman lah ya. Aman lah harusnya. Kalau emang bener ya ada Emang beritanya benar. ya. Tapi setelah kekalahan Indonesia melawan Cina. bola itu yang kemarin lu kan sudah mendukung, udah ikut Caimin kemana-mana, ke Semarang kemana gitu. Terus lu ada rasa kecewa nggak? Apa lu udah tahu bakal kalah? Udah tahu bakalan kalah dan gue udah tahu bakalan akan terjadi gimana. Tapi cukup jadi pelajaran aja. Oh ternyata politik tuh benar kata Bang Panji. Isinya kolam tai semua, maksudnya. Ya udah, kalau lu nyebur ya udah lu kotor aja gitu. Jadi ya cukup tahu aja ternyata yang orang-orang tahu mungkin cuman di permukaannya gitu. Setelah ke dalam ternyata oh semuanya sama aja gitu. Yang mereka ribut sana sini, di belakangnya ternyata ketawa ketiwi gitu-gitu kan. Terus habis kontestasi, habis kayak jadi rival, tiba-tiba pas udah selesai jadi temenan. Gitu emang kayaknya politisi itu lebih jago deh daripada aktor aktris gitu. Untuk Sandiwara drama-drama. drama-dramanya. Kayak belajar acting dulu deh mereka. Itu yang lu lihat setelah Iya kemarin. yang gue lihat, dan kalau gini terus Indonesia Emas 2045 sih nggak bakalan ada ya. Kenapa? Ya karena yang bikin ngehambat kemajuan ya orang yang bilang kemajuan itu. Ada nih pemimpin keluar-keluar, wah kita akan Indonesia Emas nih. Yang ngehambat tuh ya mereka-mereka itu juga gitu. Kita pengen grow up tapi mereka yang ngedowngrade kita terus. Kita dikasih berita-berita gak benar, kita dikasih pencitraan politisi, kita judol masih di mana-mana, pinjol di mana-mana. Maksudnya mereka tuh udah nggak ada malunya gitu, terang-terangan nunjukin aja gimana mau maju gitu. Masyarakat kan niru apa yang dilakuin pemimpin, jadinya kayak wah pemimpin aja ngelakuin ini, masa kita nggak boleh sih gitu. Tapi kan pemimpin kebal hukum, kalau kita kan rakyat biasa. Iya tapi kan pemimpin tuh contoh paling Konkret. bisa dilihat gitu. Kalau pemimpinnya gitu, rakyatnya juga. Jadi ya masyarakat kita cerminan dari kelakuan pemimpin. Misalnya pemimpin ada yang cabul, ada yang korupsi, ya masyarakat kita ya rata-rata ya juga gitu. Gimana mau maju kalau misalnya pemimpin kita nggak dibenerin? Anjay, so bener banget tuh ngomongnya. Tapi nggak apa-apa, emang semua orang berhak berpendapat kan. Kalau nggak mau kita punya pendapat dari kita ya jangan jadi pemimpin. Terus ada lagi yang mau lo ungkapin buat para pemimpin kita? Nggak ada sih. Nggak ada sih. Nggak ada bisa diharapin Mega. Buat Panis ada loker gak lu? Panis masih ingat saya nggak? Inget lah, lu mah ke notice lah kan. Lu dong yang segede ini. Sama Mas Sidik. Oh iya, Sama lu, Sidik. kamu juga timnya. Dia tim di belakang layar. Jadi kalau debat dia bantu nulis gitu-gitu. Debat Pilpres kemarin. Kalau buat orang tua lu, kalau misalkan yang ngejual lu tuh masih ada, gimana? Gue sih harapan pengen ketemunya sih kayak
Udah nggak ada. 20% lah. Gue takutnya ketemu orang tua gue miskin. Anjing, gue hidup udah susah. Masa harus tanggung hidup mereka juga yang susah dan lantarin gue itu. Kalau misalnya kaya ya apa gitu. Nggak mungkin sih kalau kaya kan lu dijual. Siapa tahu duit yang jualnya buat modal. Terus bangkrut. Nah, siapa dia punya Indofood gara-gara jual gue, dia ternyata punya Indofood. Amin, semoga lu dipertemukan kalau dia kaya ya. Iya, kalau miskin Nggak usah. nanti dulu dah. Nanti aja. Semoga lu sukses ya Ham dengan segala macam kerjaan yang lu jalani sekarang. Dan makasih. lu bisa membuktikan kalau lu tuh salah pernah ngebuang gua gitu. Anjas. Makasih ya Kak. Gue pengen umroh dong. Iya, itu dong, follow. Follow travel gue gratis Ham. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru pulang kan. Gokil. Minta aja sebenernya sih Ham. Albaik makan. Makan. Enak. Enak. Gue makan Albaik juga tuh. Tapi di Thailand. Oh ada. Jadi di Thailand tuh kayak ada Arab-Arapan distrik gitu. Distrik Arab. Dan ada resto Albaik gitu. Tapi lu ke Thailand bisa. Dibayarin. Oh dibayarin. Nabung lah. Nabung bismillah. Bismillah. Kayaknya tapi kalau udah nabung belum umroh dulu deh. Kenapa? Ke Jepang. Nanti itu mah nih lu habis umroh nih minta ya Allah pengen keliling dunia udah. Tapi gue kalau lihat-lihat video-video umroh tuh kayak sedih gitu. Apalagi yang ada klip-klip di mana orang yang berdoa tapi pas hujan-hujan tuh kayak waktu mustajab. Ya kayak gue tuh netesin sendiri gitu. Berarti hati lu masih ada kesana. Iya, semoga gue kalau misalnya umroh, umroh haji, pas gue lihat Ka'bahnya ada. Iya, karena ada orang yang nggak bisa lihat Ka'bah. Iya, ya saya banyak yang kayak gitu tuh ya, orang yang hatinya. Ketakutan gue itu. Iya. Gue ditakutin sama teteh gue kan. Teteh gue kan tahu masa lalu gue seburuk-buruknya gue tahu dia. Kayak ngelawan orang tua, mabok-mabokan segala macem. Udah banyak lah dosa gue kan. Terus dia bilang, nanti lu di sono takut gak bisa lihat Ka'bah kata dia gitu kan. Terus dia, nanti lu di sono apa aja kejadian yang bakalan Allah bales dengan dosa-dosa lu di sini. Digitu-gituin. Terus lu kayak. Terus gue pas datang, alhamdulillah gue bisa lihat Nangis Ka'bah. gak? Nangis lah, semua orang nangis. Pertama lihat Ka'bah tuh langsung. Nangis. Gue tuh nangis tuh dari Jakarta. Setiap Ustadz Mutawifnya bilang lah baik Allahumma labbaik, udah nangis. Tapi pas lihat Ka'bahnya bener pecah nggak nangis lu? Wah parah. Kayak semua orang gitu ya. Dari pertama awal sama ada namanya tawaf wada. Tawaf wada itu perpisahan. Tawaf perpisahan kita mau pulang nih, mau ke Madinah, ninggalin Ka'bah, itu tawaf dulu. Nah itu tuh nangis. Sejadi-jadinya nangis pas pertama kali ngelihat sama pas mau perpisahan sama Ka'bah. Sejadi-jadinya nangis gue. Nggak bisa berhenti sendiri gitu. Gue juga tujuan gue diet itu sih. Biar apa? biar bisa tawaf nggak ngap ya. Iya, misalnya nanti gue ada rezeki untuk ke tanah suci. Amin. Gue kayak Safa Marwah gitu, gue nggak capek. Gue agak muter Ka'bah nggak capek. Tapi gue nggak ngerasain capek tau. Iya karena mungkin excited ya dan rasa pengen bangetnya itu ketemu Allah gitu kayak. Jangan dulu masih banyak dosa, minta ampun dulu. Maksudnya berkomunikasi dengan Allah gitu. Berkomunikasi mah sholat juga berkomunikasi. Tapi yang langsung kiblatnya gitu mungkin kan kalau lu sholat di Masjidil Haram kan, dia kan 1000 kali kan pahalanya dari lu sholat di rumah atau di masjid gitu biasa. Tuh, masjid mana ya? Masjidil Haram, Masjidil Nabawi apa Masjid Kuba ya? Gue tuh di Mekah 4 hari. Itu 3 harinya gue umroh terus. Hari 2 hari 3 hari. Dan gue gak ada ngerasa capek sama sekali. Adem gak? Wah dia tuh terik tapi adem, ubinnya itu adem. Gue juga gak ngerti. Ada AC-nya dalam situ? Gak ada. Oh gak ada. Tapi emang panas. Ke muka tuh panas. Tapi gak keringetan? Enggak, karena banyak angin. Cuman panasnya doang terik. Makanya orang cewek-cewek kalau di sana nggak bercadar mah belang mukanya. Tujuan gue 2 Ka'bah, 3 masjid yang pengen gue kunjungin. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi sama Masjidil Aqsa. Oke. Palestina.
masih bisa ya tapi. Masih bisa. Untuk turis tuh bisa. Kayaknya untuk ibadah masih bisa deh. Tapi kalau di dalam hati lu ada niat ke sana pasti dikasih sih. Pas ke Masjidil Aqsa, gue bawa pisau kan, set. Tentara Israel dari belakang. Cep, tusuk-tusukin. Langsung dibilang teroris lalu. Cek. Wah. Jihad. Astagfirullah. Tanggung banget bawa granat lah. Ya gue kan gak mau mati. Kan lari. Gak bisa lari. Bisa. Udah kurus. Waktu gue udah kakso kurus ntar. Semoga bisa ya. Amin. umroh, Terima kasih Mega, terima kasih. Gue juga masih ada goals. Kan goals gue 2024 umroh. 2025 haji. 2026 Apa? 2026 umroh lagi, haji lagi gitu ya terus. amin lah, gue doain semoga Amin. apa yang lu harap tercapai lah. Sama-sama. Asal masih ada travelnya itu. Masih lah itu giveaway. Iya. Ikut-ikut giveaway Ham. Yang penting jangan ikut giveaway PS Store kagak menang-menang. Ya itu mah gue dibohongin. Gue juga dibohongin. Dia udah sejam. Oh dia iya. Makasih banyak Ilham Setiadi. Makasih Mega Salsabila. Kalau mau ada yang dipotong kabarin aja. Gak ada. Nggak ada. Makasih banyak Ilham. Terima kasih. Semoga lu bisa dipertemukan dengan Ka'bah. Amin ya Allah, amin. Orang tua yang kaya. Amin. Dan juga jodoh yang baik dunia akhiratnya. Dan Anies jadi presiden 2029. Enggak dulu deh, jangan. Enggak usah lah. Jangan gitu ntar gue diserang lagi sama anak Abah. Terserah ada siapa presidennya, yang penting yang baik, yang enggak korupsi, yang bisa bawa bangsa Indonesia ke jadi negara maju. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ilham. Terima kasih. Dadah. Dadah.